Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 9, ya. Sebentar, ada sedikit error. Oke, pertemuan 9 ini membahas tentang switching, ya. Oke, Bapak jelaskan dulu apa itu switch, ya. Switch itu intinya dia perangkat keras atau hardware, ya, yang terdapat di jaringan komputer yang fungsinya untuk alat penghubung antar komputer atau perangkat jaringan satu dengan yang lainnya. Itu fungsi dari switch, ya. Lalu switching itu sendiri merupakan teknis atau teknik bagaimana setiap perangkat itu terhubung satu dengan yang lainnya, ya, untuk saling berkomunikasi. Jadi misalkan komputer A mau connect ke komputer B, ini jalurnya menggunakan switch yang mana, menggunakan konfigurasi seperti apa, itu yang namanya switching. Nah, pada dasarnya switch itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu switch yang bertipe unmanaged, lalu bertipe managed, ya. Unmanaged dan managed itu dulu pernah Bapak jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, ini Bapak jelaskan lagi sesuai dengan materinya, bahwa switch managed ini merupakan switch yang punya fitur-fitur yang lengkap, ya, konfigurasi yang lengkap, ya, lalu dia harus atau wajib dikonfigurasi agar fungsi dari switch managed tersebut optimal, ya. Kalau switch unmanaged, dia bisa langsung digunakan tanpa menggunakan konfigurasi, ya. Itu perbedaannya. Nah, dari perbedaan yang lain, ya, instan simple, ya, kalau manage itu simple, bisa langsung digunakan. Unmanaged itu simple, bisa langsung digunakan, ya, atau plug and play. Kalau yang manage itu harus dikonfigurasi dan memiliki IP address. Jadi perangkatnya itu harus biasanya memiliki IP address, dan IP address tersebut untuk dikonfigurasi di browser, ya. Lalu yang kedua untuk harga biasanya unmanaged itu lebih murah dari switch managed, ya. Nah, ini contoh perangkat-perangkatnya yang switch managed, ya, dari merek Gigabit, dari merek Smart Switch D-Link, ya, D-Link, lalu Ubiquiti dan seterusnya. Ada dari Dell, dari Huawei dan seterusnya. Jadi misalkan kita coba contoh cek harganya untuk Gigabit Smart Plus Switch Managed, ya. Oke, misalkan ini, ya. Nih, harganya ya seperti ini. Mulai dari 4 juta, ada 9 juta dan seterusnya, ya. Tergantung fitur dan sama tipenya juga. Nah, kalau misalkan switch biasa, ya, atau switch unmanaged itu lebih murah, ya. Sebentar. Nah, ini contoh perangkatnya. Kalau misalkan switch unmanaged, nah, switch unmanaged seperti ini, ya, hampir mirip sebenarnya kalau dari segi fisik, ya, cuma nanti fitur juga beda, ya, terus sama kualitas juga seperti beda, ya. Ini kalau di bawah 100.000 juga ada yang murah. Nah, selanjutnya, karena materi Jarkom untuk sekarang itu lebih ke perangkat-perangkatnya Cisco, maka kedepannya nanti kita akan mencoba konfigurasi perangkat-perangkat menggunakan Cisco di paket tracer. Nah, perangkat-perangkat Cisco di Cisco ini memiliki sistem operasi, ya.
Sistem operasinya namanya iOS ya, Internet Operating System ya. Jadi bukan iOS dari Apple ya, tapi namanya ini. Lalu yang kedua nanti ada metode akses Cisco iOS. Jadi ada beberapa cara. Ada menggunakan kabel konsol ya, ada menggunakan kabel auxiliary ya, remote koneksi dial-up modem. Yang ketiga bisa juga meremote menggunakan virtual terminal, bisa menggunakan telnet atau menggunakan SSH. Nah, syaratnya kalau menggunakan telnet atau SSH, si perangkatnya itu salah satu interface-nya harus sudah memiliki IP address. Kalau yang menggunakan kabel konsol ini tidak pakai IP address juga bisa ya. Dan harus disetting usernya sama passwordnya seperti apa. Yang ketiga, untuk akses ke Cisco iOS itu bisa menggunakan software berbasis GUI ya, menggunakan PATI, Teraterm, SecureCRT dan lain-lain ya. Ini contoh menggunakan PuTTY configuration. Kabel konsol itu maksudnya seperti ini ya, kabel konsol. Kabel konsol. Oke, sebentar. Nah, ini contoh kabel konsol ya. Jadi yang satu ujungnya port RJ45, satu lagi port untuk dimasukkan ke perangkat router atau perangkat switch-nya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh port yang di belakangnya ya, menggunakan konsol sama port auxiliary portnya ya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi iOS di Cisco ini, di perangkat Cisco ini, nanti kita mempelajarinya perintah dasar ya. Jadi setiap konfigurasi nanti menggunakan perintah-perintah. Contoh perintah-perintah di sini, bayangannya dulu mungkin pernah belajar database di database MySQL di command prompt, nah seperti itulah. Ya, jadi untuk menyeting konfigurasi menggunakan perintah ya. Nah, perintah dasar di Cisco ini ada dua jenis posisi atau prompt ya. Yang pertama, promptnya user exec mode ya. Yang kedua, privilege exec mode ya. Untuk user exec mode, nah kalau kita berada di switch, kita sedang mengkonfigurasi switch, nah simbolnya dengan tanda ini lebih dari. Kalau misalkan privilege exec mode simbolnya tanda pagar. Nah, bedanya apa? Kalau user exec mode ini perintah-perintahnya tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi ya. Jadi hanya memiliki perintah-perintah yang terbatas ya. Biasanya digunakan untuk monitoring atau menggunakan view saja. Nah, yang kedua kalau privilege exec mode ini biasanya untuk konfigurasi ya, setting password ya dan sebagainya, ini untuk privilege exec mode. Nah, caranya seperti ini. Untuk Bapak selanjutnya, untuk ini Bapak praktekkan saja di di paket tracer langsung ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan switch ya. Nah, untuk masuk ke mode perintahnya cukup diklik perangkatnya lalu ke tab. Bentar, ini sharingnya pasti tidak terbuka. Lalu ke tab ini ke CLI ya. Nah, nanti pas pertama dinyalakan seperti ini, langsung aja cukup di enter.
Nah, ini kita sekarang berada di user exec mode. Ya, tandanya tanda lebih dari simbolnya ini. Kalau mau masuk ke privilege, cukup ketikkan perintah enable atau N, cukup 2 huruf saja, lalu seperti ini. Ini privilege exec mode. Ya, jadi perintah-perintah di sini bisa disingkat. Ya, kalau mau keluar lagi, exit. Ya, jadi enable kalau mau tahu lebih lengkapnya, cukup diketik EN saja, lalu tekan tab di keyboard, langsung muncul enable, enter. Ya, jadi tidak harus mengetik secara lengkap, atau bisa juga mengetik exit ini, seperti itu, langsung keluar. Ya, itu aturan perintah di CLI-nya Cisco iOS. Ya, ini enable, atau kalau mau keluar dari privilege ke user, ketiknya disable atau exit juga boleh. Nah, ini mode yang tadi ya. Jadi user exec mode, lalu privilege exec mode. Jadi langkah awal pasti kita masuk dulu ke user exec mode ya. Lalu kalau mau masuk ke privilege exec mode, ketikkan perintah enable atau N. Ya, kalau di switch seperti ini kan simbolnya, kalau router ya sama aja ya, seperti ini. Nah, kalau privilege juga sama ya, seperti itu simbolnya. Nah, ini kalau mau lebih lengkap, hierarki Cisco di iOS seperti ini ya. Jadi yang pertama user exec mode tadi, ini perintah-perintahnya ya secara umum yang bisa dikerjakan. Lalu masuk lagi lebih dalam ke tahap kedua, ke privilege exec mode. Ini perintah-perintahnya secara umum. Nanti ada sub-subnya lagi ke global configuration. Nanti ditandai dengan simbol config. Nah, nanti di dalam config ini ada lagi sub-subnya lagi, tergantung konfigurasi yang mau kita lakukan seperti apa. Ya, ini perintah-perintahnya secara umum. Ya, jadi pasti langkah awal kita masuk ke perangkat itu ke user exec mode dulu, ditandai dengan simbol tanda lebih dari. Oke, selanjutnya yang tadi cara kita masuk ke mode konfigurasi global, caranya cukup perintah configure terminal ya. Jadi tadi kan sudah seperti ini ya, tadi kan seperti ini. Kita masuk ke privilege, lalu configure terminal, jadi configure terminal, enter. Nah, nanti seperti ini switch config ya. Atau bisa juga COMF spasi T, enter, sama aja hasilnya. Begitu ya untuk masuk ke user ke mode konfigurasi global. Nah, selanjutnya perintah untuk mengganti nama perangkat ya, nama perangkat atau hostname. Fungsinya apa untuk mengganti nama perangkat? Ya, ini untuk agar membedakan satu perangkat dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan di suatu gedung ada 10 switch misalkan ya, kita harus beri nama, jangan nama defaultnya saja ya. Jadi contohnya kita coba ganti nama perangkatnya yang tadi. Nah, ya ini kan sekarang namanya switch, nama perangkatnya switch. Nah, ini bisa kita ganti ya. Jadi masuknya ke configure terminal, cukup di sini sudah masuk, cukup ketikkan perintah hostname ya, bentar, hostname ya, misalkan lantai 1 misalnya ya, lantai 1. Nah, seperti jadi sekarang bukan switch lagi, lantai 1 config gitu ya. Mau di router mau di switch, perintah-perintah ini sama saja ya. Jadi kalau sekarang kita cobanya di switch ya, nanti untuk router sama aja. Oke, selanjutnya bagaimana mengamankan
perangkat kita ya. Jadi untuk masuk ke perangkat itu kan ada dua tahapan ya, bisa masuk ke privilege exec mode ya, lalu bisa juga masuk ke user exec mode. Nah, ini cara konfigurasinya untuk memberi password privilege exec mode dan user exec mode ya. Kita coba praktekkan saja. Oke. Ya, jadi seperti ini. Kita exit dulu ya, karena untuk konfigur. Oke. Jadi pertama perintahnya enable secret Cisco. Ya. Nah, perintah ini digunakan untuk memberi password ke privilege exec mode ya. Passwordnya itu Cisco ya, passwordnya Cisco ya, bisa diganti dengan password yang lain. Selanjutnya kita kasih password untuk ke user exec mode. Jadi perintahnya masuk menggunakan line console no ya. Kenapa no? Karena di sini nanti port konsolnya itu hanya satu yang akan dikonfigurasi ya. Jadi makanya console no. Nah, setelah masuk config line, lalu kasih password, misalkan password C1 misalkan $C0 misalkan ya. Ini password untuk ke user exec mode, login. Nah, sudah exit. Nah, selanjutnya misalkan kita mau setting konfigurasi untuk SSH ya, SSH password, cara memberi passwordnya line TTY ya 0 terus 4 ya. Nah, 0 di sini 0 4 di sini maksudnya dalam satu waktu si perangkat ini bisa di remote berapa gitu ya, berapa perangkat. Nanti kalau 0 sampai 4 berarti ada 5 perangkat. Maksimalnya nanti 0 sampai dengan 15 ya, atau 16 perangkat. Jadi line PTY 04 lalu kasih password misalkan sama dengan yang atas, misalkan C1 $, C0, enter, lalu login, lalu exit ya. Nah, seperti maaf, exit ini tidak bisa. Oke. Gitu. Cara prakteknya gimana nih? Dengan exit, keluar saja, exit. Nah, sekarang saat kita masuk ke user exec mode, langsung ditanya password ya. Nah, passwordnya yang mana tadi, yang user exec mode yang C1 $C0 ya. Langsung ketik aja C1 $, lalu C0. Kalau misalkan si kursornya tidak berjalan, itu memang seperti itu ya, jadi bukan error ya, langsung diketik aja lalu enter. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nah kalau kita mau ke privilege and ditanya lagi password ya. Passwordnya tadi kan Cisco ya, C-I-S-C-O, enter. Nah, untuk masuk seperti ini ya. Itu memberi password ke perangkat ya, supaya tidak bisa langsung masuk nanti yang akses ya, bisa lebih aman juga. Oke, selanjutnya password tersebut sebenarnya perlu di enkripsi ya. Ya. Jadi di iOS sudah ada fitur mengenkripsi password ya. Karena kalau tidak dienkripsi, password yang yang tadi kita ketikkan itu sebenarnya masih kelihatan ya. Caranya bisa menggunakan perintah show run ya. Nanti kita akan lihat, coba yang tadi misalkan kita lihat lagi passwordnya ya, menggunakan show spasi run ya. Nah, ini nanti kelihatan nih password yang kita setting untuk nah ini nih. Padahal kan ini kurang secure, kurang aman ya. Makanya ini harus dienkripsi. Fiturnya sudah ada di Cisco iOS. Cukup mengaktifkan perintah ini ya. Masuk dulu ke configure terminal. Service
password encryption, enter. Kita cek apakah sudah dienkripsi. So run. Nah, nanti passwordnya tidak lagi kelihatan C1 dolar, itu tidak bisa tuh ya. Jadi langsung dienkripsi atau diacak, datanya tidak kelihatan. Begitu untuk enkripsi password ya. Nah, selanjutnya ada fitur lagi yang namanya banner ya. Banner ini biasanya untuk memberi info atau warning ya, peringatan untuk biasanya kalau misalkan untuk bagi yang misalkan mengakses perangkat ini dengan tidak sah, maka akan diproses secara hukum, biasanya seperti itu. Jadi biasanya bukan selamat datang biasanya ya. Jadi cukup perintah banner MOTD selamat datang ya. Jadi di config. Ya, caranya seperti ini. Cukup ketikkan banner ya di konfigur terminal, banner MOTD misalkan warning aja ya. Cara ceknya coba di exit. Nah, sekarang pas mau masuk ada tulisan warning. Oke, selanjutnya untuk setiap konfigurasi yang kita buat ini baiknya disimpan atau di copy ke startup config ya, supaya nanti kalau misalkan ini dimatikan, perangkat ini dimatikan, pas kita nyalakan lagi, konfigurasi yang sudah kita buat ada ya. Jadi caranya cukup ketikkan perintah enable ya, Cisco. Oke. Jadi ketikkan perintah copy ya, running config startup config ya. Langsung mau ditanya file name-nya mau di mana, destinasinya mau default aja, langsung enter, langsung oke. Terus nanti kalau ada perubahan cukup di write saja, langsung kesimpan. Oke, begitu untuk nah yang lainnya ini tambahan aja. Kalau mau mengecek informasi jam dan tanggal, mengubah ya, mengecek versi iOS-nya ya. Nah, terus ini perintah-perintah yang kita ketikkan itu ada historinya ya, caranya bisa menekan tombol panah atas atau panah bawah di keyboard ya, atau mengetik history bisa ya. Nah, kalau mau menampilkan misalkan perintah yang dimulai dari huruf R, apa aja yang keluar, berarti R, tanda tanya muncul, misalkan enter, muncul hanya resume misalkan. Melihat interface, interface, reload, yaitu untuk mereboot switch atau merestart. Menghapus konfigurasi ya, erase, startup, config. Nah, kalau ini misalkan kita mau mengkonfigurasi atau memberi IP address di router. Nah, ini untuk materi router nanti di minggu depan ya. Lebih lengkapnya, kalau ini masih konfigurasi dasar aja. Contohnya misalkan kita coba menambahkan router di paket tracer. Misalkan ya router, misalkan ini ya. Oke, dicek ini bentar, yang lain aja nih. Nah, ini misalkan oh ini nggak ada fast Ethernet ya. Coba yang nggak ada gigabit misalkan ini nih. Nah, gigabit Ethernet 000, gigabit Ethernet 001 ya. Kita coba konfigurasi. Ya, caranya kita masuk ke CLI-nya. Nah,
seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalau karena ini router yang pertama ditambahkan, akan ditanya ya mau dikonfigurasi secara otomatis menggunakan dialog ya. Kalau tidak, ketikkan aja no, langsung enter. Nah, kalau router seperti ini sama aja kan, router ya, promnya ini user exec mode. Nanti mau ke privilege berarti enable, langsung seperti ini. Ya, tadi kan memberi IP address di gigabit Ethernet 00 ya. Kita cek dulu nih di sini perangkatnya. Bentar. Gigabit Ethernet 00 bukan ya. Misalkan kita lihat interface-nya ya. So interface. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini gigabitnya gigabit Ethernet 000 ya. Makanya nanti harus disesuaikan untuk setting IP address-nya. Jadi kita mau kasih IP address untuk gigabit Ethernet 000. Jadi caranya masuk ke privilege exec mode. Ya, enable configure terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface gigabit tersebut, interface gigabit Ethernet 000 ya. Lalu IP address misalkan 192.168.10 misalnya titik 1 subnet masknya. Lalu no shutdown ini untuk mengaktifkan port gigabit Ethernet 00. Jadi ininya kalau kita pertama menambahkan ini posisinya mati atau down ya, harus di up, caranya no shutdown. Ya. Sudah, nanti state to up berarti sudah selesai. Ini cara memberi IP address ya, nanti lebih lengkapnya kita buat yang namanya jaringannya ya, antar satu dengan yang lainnya. Kalau ini masih sederhana. Nah, kalau ini konfigurasi IP address di komputer ya, secara manual pada device komputer ya, atau secara otomatis. Jadi kalau yang ininya terpilih berarti ini secara manual, ya ini diisi IP-nya secara manual, IP subnet, depot. IP-nya dari mana ya? Kita harus menyesuaikan dengan jaringan yang akan kita koneksi ya. IP-nya dari sana harus tahu. Ya, kalau misalkan connect ke hotspot ya atau mau dapat IP otomatis, ini pilihnya obtain IP address automatically. Ya. Paling itu saja. Untuk yang lainnya, sebentar tambahannya misalkan begini ya. Kita coba buat error. Oke, bentar so. Nantilah kalau misalkan kalian lagi ngetik di di CLI-nya yang tadi Bapak jelaskan, perintah-perintahnya itu kalian salah ngetik ya. Untuk men-stopnya caranya menekan tombol kontrol, lalu shift, lalu angka 6 ya. Nanti contohnya bentar Bapak lupa lagi ininya. Misalkan kita errorkan misalnya. Nah, seperti ini nih. Ya, bentar Bapak sharing lagi layarnya. Nah, ini kita coba ngetik salah ya, nanti muncul seperti ini nih, malah translating. Nah, untuk menyetop ini kan tidak bisa di-enter. Untuk ini caranya Ctrl Shift 6 ya, Ctrl Shift 6. Nah, langsung dibatalkan ya. Ini translatingnya dibatalkan, langsung bisa ngetik lagi yang lainnya. Oke, kalau selanjutnya nanti kita diskusi saja di grup WhatsApp ya, sesuai dengan jam mata kuliahnya. Oke, terima kasih. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.